warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa ilmu yang telah saya dapatkan dari kegiatan saya mengikuti guru penggerak selama 2 bulan ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang jadi ini adalah tugas aksi nyata bagi Bapak Ibu. Jadi tugas aksi nyata di guru penggerak yaitu adalah budaya positif. Jadi budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Kemudian kami harus mempresentasikan kepada teman-teman sejawat atau kami harus membagi informasi ini atau membagi materi yang kami dapatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian apa yang nanti akan saya sampaikan, yang pertama adalah disiplin positif dan motivasi berlaku, kemudian keyakinan kelas dan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Apa sih itu? Nah, nanti akan kita bahas bersama. Kemudian yang pertama adalah sebelum kita masuk ke dalam budaya positif, kita itu harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Jadi setiap orang itu ketika mereka melakukan sebuah tindakan itu pasti ada efek atau ada dukungan dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi setiap individu ketika melakukan sebuah kesalahan pasti ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Maka itulah yang harus kita cari dan kita selesaikan. Nah, disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebijakan yang universal. Jadi maksudnya disiplin positif ini mereka nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi universal ini maksudnya secara global gitu. Kemudian ada motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa sih motivasi yang ditampilkan atau motivasi apa yang menjadi dasar seseorang itu melakukan suatu tindakan? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita mengerjakan tugas karena kita takut dihukum. Nah itu ya motivasi yang kita ambil itu adalah karena kita takut mendapat hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga untuk awalnya bagus, tapi untuk berikutnya mereka akan bergantung pada reward yang diberikan. Jadi jangan sampai nanti apa yang kita ajarkan itu mereka bergantung pada reward yang akan kita berikan itu. Begitu. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang motivasi yang ketiga ini mereka melakukan sesuatu karena memang ingin mereka lakukan dan mereka menyadari apa yang akan mereka lakukan, bahwa sesuatu itu adalah penting, bahwa sesuatu itu adalah kebutuhannya. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan keyakinan yang telah disepakati guru dan oleh guru sama siswanya. Nah, berhubung kita adalah SMA, kemudian yang biasanya yang melakukan kesepakatan kelas itu adalah wali kelas, maka kami sebagai guru mapel juga seharusnya itu memiliki kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang disepakati oleh guru dan murid. Kemudian kalau keyakinan sekolah itu menggunakan keyakinan yang mudah dipahami sama siswa. Kemudian yang bisa diterapkan. Diambilnya dari mana? Diambilnya dari visi sekolah. Begitu. Kemudian bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama mempersiapkan semua elemen berpendapat. Jadi yang berpendapat itu adalah guru dan siswanya karena ada di dalam kelas. Jadi yang wadah yang di kelas itu yang guru dan siswanya. Berikutnya mencatat masukan atau pendapat. Kemudian menyusun kalimat keyakinan kelas. Jadi kalau kalimat keyakinan kelas ini lebih mengarah ke arah positif. Contohnya disiplin, kemudian
menghargai teman, datang tepat waktu, gitu. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, kita tinjau kembali, kita yakinkan kembali siswa kita bahwa kita sudah memiliki keyakinan kelas itu. Terus meletakkan keyakinan kelas di dinding atau tempat yang mudah dilihat. Jadi tujuannya adalah supaya siswa itu memahami atau mengetahui keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian nanti keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk untuk menjadi motivasi siswa atau landasan siswa itu mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Berikutnya mungkin posisi kontrol guru. Jadi untuk selanjutnya udah. Untuk melaksanakan keyakinan kelas itu kita harus mengetahui dulu posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi guru ini itu sebagai Guru itu adalah sebagai pemandu dalam pembelajaran, ya. Jadi seorang guru itu harus memiliki posisi kontrolnya. Ya, kalau dalam guru penggerak itu kemarin saya mendapatkan ilmu tentang ini. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau penghukum ini berarti ketika siswa itu salah, maka guru itu akan langsung menghukumnya. Kamu tidak mengerjakan tugas, silakan maju ke depan berdiri sampai jam pelajaran saya berakhir. Nah, itu adalah posisi penghukum. Dan itu mungkin akan cepat membuat anak itu berubah, tapi dibalik itu semua bisa menyakiti hati anak-anak dan juga bisa membuat anak itu menjadi semakin dendam kepada kita. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini kita selalu bilang, kamu selalu gak kerjakan tugas. Setiap jamnya Bu Dewi kamu selalu pergi ke kantin. Jadi seolah-olah dia selalu bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini biasanya kita akan lebih akrab dengan anak-anak dan kita akan anak-anak akan lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Tetapi minusnya atau kurangnya dari posisi teman ini adalah terkadang mereka tidak akan menghargai kita gitu. Jadi ada sisi ngelamatnya gitu ya. Jadi kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini kita mengontrol anak-anak. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang harusnya kita lakukan itu adalah sebagai manajer ini. Karena kita adalah guru, maka mari kita belajar menghadapi permasalahan anak-anak menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini murid diajak untuk berdiskusi, murid diajak untuk mengutarakan kesalahannya, menceritakan kejadian peristiwanya, kenapa dia bersalah itu dari dirinya sendiri. Kami sebagai guru atau kita sebagai guru hanya bertugas untuk menggali anak itu bisa bercerita. Kemudian untuk dalam melakukan posisi kontrol manager, kita biasanya atau bukan biasanya kita bisa menggunakan teknik segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini adalah kita menstabilkan identitas ini kita menstabilkan posisi seorang. Oke, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita mensejajarkan anak dengan posisi kita, gitu. Maksudnya supaya anak ini lebih, oh ternyata guru saya sama dengan saya, gitu. Ketika mereka sudah nyaman, maka mereka bisa bercerita. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu kenapa dia salah kesalahan apa yang dia lakukan. Kemudian sehingga dia menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Yang ketiga adalah menyayangkan keyakinan. Nah, hubungan keyakinan ini tadi berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi keyakinan kelas itu yang nanti akan menjadi patokan atau panduan ya, sebagai panduan siswa itu mengetahui bahwa dirinya itu bersalah. Begitu. Kemudian setelah itu baru menstabilkan, ini sudah ya tadi ya, menstabilkan identitas, validasi yang salah, menanyakan keyakinan. Udah ya ini ya. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang telah diberikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya melakukan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.